Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beraneka ragam nikmat kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena satu di antara nikmat yang Allah limpahkan pada malam hari ini, kita bisa duduk untuk bermajlis, duduk untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bahkan bagi masyarakat luas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah meringankan kaki kita, langkah kita, untuk berupaya senantiasa muraqabah, mendekatkan diri, untuk senantiasa berupaya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berupaya untuk ada di dalam keyakinan kita, keimanan kita, bahwasannya apa yang kita lakukan ini senantiasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat terhadap apa yang kita kerjakan. Sikap muraqabah, senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu sikap yang terpuji dan disyariatkan. Maka sedemikian banyak kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tentu tidak bisa kita hitung satu demi satu. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, kepada segenap kaum muslimin, untuk senantiasa berilmu, mencari ilmu, untuk senantiasa beramal dengan ilmu tersebut, atau beramal dengan didasari ilmu yang telah dipelajari, telah difahami, telah diyakini. Kemudian berusaha untuk mendakwahkannya, dan berusaha untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Wasiat ataupun pesan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah merupakan sesuatu yang patut untuk senantiasa kita ingat dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita
untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian, ketahuilah kalian tentang sesungguhnya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Demikian juga kita diperintah untuk senantiasa berbuat, berbicara atas dasar ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu adalah sebelum seseorang beramal, berbuat, dan sebelum seseorang berbicara. Disinilah letak peranan ilmu. Maka ilmu apakah yang dimaksud? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui Allah, mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengenal agama Islam, mengenal dinul Islam beserta dalil-dalilnya. Inilah yang dimaksud di dalam penjelasan salah satu risalah beliau, salah satu usul, bahwasannya seorang muslim yang telah aqil balik hendaknya wajib untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka kita akan dapati bahwasannya sedemikian penting ilmu itu. Kita akan dapati bahwasannya sedemikian berperan, sangat urgen sekali terkait dengan ilmu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, seseorang yang berupaya untuk meraih ilmu, seseorang yang berupaya untuk menggapai ilmu, maka ia sebenarnya telah melalui satu tariqah, satu cara, satu jalan untuk bisa menggapai jannah, menggapai surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya untuk menggapai jannah tersebut. Dalam sebuah hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yanbaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yanbaghi fihi ilma, dengan jalan tersebut ia berharap bisa mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan kemudahan, memberikan kepadanya kemudahan jalan ilal jannah, untuk menuju ke jannah. Ilmu bisa menjadi sebab seseorang mudah untuk menggapai jannah. Ilmu bisa menjadikan seseorang untuk kemudian diberi jalan yang mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meraih surga. Karenanya penting sekali bagi kita untuk senantiasa mencintai ilmu. Ilmu yang sebagaimana disebutkan tadi. Dengan ilmu itu kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu itu kita bisa mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ilmu itu kita bisa mengenal Islam sebagai agama, Islam beserta dalil-dalilnya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berusaha untuk terus-menerus mencari ilmu, thalabul ilm, untuk senantiasa terus-menerus, sempat atau tidak sempat, meluangkan waktu untuk bisa duduk bermajlis, duduk untuk bisa meraih ilmu yang telah disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat, kepada para sahabat. Maka bagi kita, kewajiban kita tentu adalah untuk terus bisa mendapatkan ilmu tersebut. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang berusaha untuk terus mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya
ia akan mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Karena sesungguhnya para ulama tidaklah mewariskan dinar, tidaklah mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda, tetapi para ulama mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang cinta kepada ilmu, barang siapa yang ingin senantiasa dekat dengan ilmu, barang siapa yang senantiasa berusaha untuk mengumpulkan ilmu dan berusaha mengamalkannya, maka sesungguhnya ia mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat bernilai bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka seseorang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu, artinya ia berusaha untuk mendapatkan warisan dari para nabi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia. Maka teruslah bersemangat sebagaimana diperintahkan oleh Rasul SAW untuk senantiasa bersemangat di dalam upaya meraup sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu, maka minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Jangan lemah untuk senantiasa menggapai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Rasulnya menyampaikannya. Inilah pentingnya ilmu bagi kita, pentingnya ilmu bagi kaum muslimin yang sebahagian mereka justru pada masa sekarang ini sangat amat memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena mereka sudah abai, mereka sudah tidak peduli dengan apa yang disebutkan sebagai al-ilm, yaitu ilmu. Maka sungguh sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan bagaimana seorang muslim ia melalaikan ilmu agama, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia bisa beribadah dengan baik ketika ilmu itu tidak ada pada dirinya? Bagaimana mungkin ia akan bisa bermuamalah dengan baik sementara ilmu tentang muamalah itu sendiri tidak ia dapatkan? Bagaimana ia bisa melakukan sesuatu yang baik, memperlakukan istrinya dengan baik, memperlakukan anaknya dengan baik, memperlakukan tetangganya dengan baik, dan memperlakukan semua orang dengan baik, sementara ilmu itu tidak ada pada dirinya. Maka seseorang ketika akan melakukan sesuatu, ketika tidak didasari oleh ilmu, maka tentu sesuatu itu akan didasari oleh kepentingan-kepentingan sesaat, oleh syahwatnya atau oleh sesuatu yang berdasarkan hawa nafsunya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang tidak disukai oleh kita semua. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mendudukkan ilmu dengan sesuatu yang sangat penting. Mendudukan ilmu pada tempat yang sangat penting bagi kita. Sehingga kemudian dengan ilmu itu membimbing kita. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah tu taufik kepada kita. Memberikan hidayah dalam bentuk irsyad wal bayan. Sehingga kita bisa selamat menempuh perjalanan di alam kehidupan dunia ini. Dan kita pun tahu bahwasannya seseorang yang berilmu tentu akan berbeda dengan seseorang yang tidak berilmu. Seorang ulama, seorang alim atau jamaknya ulama tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Apa kelebihan, apa pentingnya seorang alim? Seorang alim memiliki keutamaan wa innal alim, dan sesungguhnya seorang alim la yastaghfirullah, ya, sungguh ia dimohonkan ampun. Sungguh bagi orang alim itu dimohonkan ampun. Man fis samawati wa man fil ard. Ya, dimohonkan ampun oleh siapa? Oleh yang ada di atas langit dan apa-apa yang di bumi. Hattal hitanu fil ma,
sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun turut memohonkan ampun. Turut memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap atau bagi orang alim tersebut. Inilah keutamaan seorang yang alim. Makhluk di atas langit, makhluk di bumi, bahkan ikan ikut mendoakan untuk orang alim. Dalam hadis yang lain, hatta namlata fi hujriha, ya, sampai kemudian semut yang ada di lubang pun turut pula untuk bersolawat terhadap orang yang alim, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka banyak sekali keutamaan atau betapa pentingnya seorang alim. Di dalam hadis lain, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis masih dari Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan wa fadlul alim, keutamaan seorang alim alal abid, terhadap seorang abid, ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Itulah diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fadlul alim, keutamaan seorang alim, seorang ulama, alal abid, terhadap seorang ahli ibadah, ka fadlil qamar, seperti keutamaan bulan, ala sairil kawakib, ya, atas bintang-bintang yang ada, atas seluruh bintang-bintang yang ada. Maka kita akan dapati bahwasannya seorang alim dengan seorang abid tentu berbeda. Seorang alim adalah dia orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Adapun seorang abid adalah seorang ahli ibadah. Yang bisa jadi abid ini adalah jahil, ahli ibadah yang jahil, bisa juga abid adalah ahli ibadah yang memang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kita perhatikan, ya, perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti rembulan dengan bintang gemintang yang ada di atas langit. Artinya cahaya rembulan tentu lebih terang. Inilah kedudukan seorang alim, peran penting seorang alim. Ya. Menukil hadis dari Sahih Al-Bukhari dengan kisah 100 orang pembunuh, ya. 100 orang pembunuh yang kemudian ketika ia telah membunuh 99 orang, bertanya kepada orang tersebut, tunjukkan kepadaku siapa orang yang paling alim di muka bumi ini untuk ia datangi. Untuk apa? Untuk ia bertanya, apakah ada pintu taubat untuk saya? Nah, ketika ditunjukkan kepada seorang rahib yaitu seorang ahli ibadah. Kemudian si pembunuh 99 orang ini datang kepada rahib, kepada ahli ibadah tersebut. Kemudian bertanya, apakah ada taubat untuk saya? Maka dijawab, tidak ada taubat untuk dia. Kemudian rahib ini, ahli ibadah ini pun dibunuh. Dan kemudian genaplah 100 orang. Ya, telah dibunuh oleh seorang laki-laki tersebut. Kemudian bertanya lagi, tunjukkan mana orang yang paling alim di muka bumi ini untuk ia datangi. Kemudian ia pun datang kepada seorang alim. Ya, dan kemudian bertanya, apakah ada taubat untuk saya? Ya. Ya. Apa jawaban daripada seorang alim? Ya. Bahwasanya tidak ada yang menghalangi antara dia dan taubatnya. Artinya ada taubat bagi dia. Kemudian seorang alim ini memberikan arahan, memberikan bimbingan, irsyad kepada pembunuh 100 nyawa ini, kepada pembunuh 100 orang ini. Apa bimbingannya? Ya, setelah mengatakan bahwasanya tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan taubatnya. Kemudian seorang alim ini memberikan bimbingan, setelah itu engkau beranjak pergi dari daerahmu ke daerah tertentu yang ditunjuk. Di sana, di daerah tersebut, mereka, masyarakatnya adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan engkau pun di sana turutlah beribadah bersama mereka. Dan jangan sekali-kali engkau pulang ke daerahmu, karena daerahmu adalah daerah yang buruk,
daerah yang jelek. Lihatlah bedanya antara rahib dan alim. Antara seorang yang ahli ibadah dan orang yang alim, seorang ulama yang dia memiliki ilmu dan tentu beramal dengan ilmu tersebut. Maka kita perhatikan seorang alim memberikan cahaya, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada orang yang membutuhkannya. Seorang alim memberikan solusi bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalahnya. Sehingga ia tidak terus berkelanjutan melakukan kemaksiatan, melakukan kabair, melakukan pembunuhan. Dan itulah tugas daripada seorang alim. Betapa peran penting seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Peran penting para ulama, yaitu memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita ingat peristiwa Imam Ahmad ketika berada di dalam penjara. Didatangi oleh para fuqaha Baghdad pada saat itu. Dalam rangka untuk berusaha memberikan pendapatnya kepada Imam Ahmad berkaitan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi apa yang diinginkan oleh Imam Ahmad terhadap para fuqaha Baghdad, yang keinginannya tentu ingin melakukan satu bentuk perlawanan kepada pemerintahan pada saat itu. Tetapi Imam Ahmad mengingatkan para fuqaha Baghdad meredam keinginan-keinginan untuk melakukan satu kontra revolusi, satu bentuk tindakan untuk melakukan perlawanan. Imam Ahmad justru meredam. Justru mengingatkan para fuqaha Baghdad tersebut. Ingat bahwasannya itu adalah pemerintahan yang harus ditaati. Adapun hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan fitnah saat itu, maka hendaklah engkau melakukannya. Artinya bersabar dengan hal yang demikian. Karena apa? Karena menyangkut darah kaum muslimin apabila melakukan sesuatu yang di luar ketentuan syariat. Ingat bahwasannya di belakang kita ada kaum muslimin dan darah-darah mereka itu harus dijaga, jangan sampai tumpah karena akibat perbuatan dari sesuatu yang mungkin lepas dari kendali. Maka Imam Ahmad meredam para fuqaha Baghdad itu untuk bersabar, untuk kemudian tetap melakukan ketaatan kepada waliul amr, sesuatu yang ma'ruf tentunya. Dan akhirnya para fuqaha Baghdad tidak kemudian melakukan hal-hal yang bisa membahayakan keadaan kaum muslimin secara umum. Inilah pentingnya peranan para ulama di dalam membimbing umat, mengarahkan umat ke arah yang tentu saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi kita sekarang adalah berupaya untuk terus membekali diri kita dengan al-ilm, dengan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, adalah petunjuk. Dan itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita inginkan. Sehingga kita berjalan di dalam kehidupan ini didasari oleh al-huda, oleh petunjuk. Dan sebaik-baik petunjuk adalah apa yang dinyatakan, disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit penjelasan pada kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu. Untuk terus menuntut ilmu. Terlebih di masa pandemi ini. Sudah beberapa bulan kita bisa dikatakan vakum di dalam menghadiri majlis-majlis ta'lim. Dan kini saatnya kita berupaya tentunya dengan prokes yang ketat untuk terus menuntut ilmu, untuk terus mendapatkan siraman bagi hati kita sehingga hati kita terasa hidup dan hidup dengan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.